Ada budget waktu, ada budget uang gitu. Kira-kira kita bisa bikin sejauh apa. Target utama kita tidak selalu memperangkap player di dalam dunianya gitu. Dan yang paling happy ketika player main adalah nama saya Sasa Ariana. Saya naratif designer dari Toge Productions. Dari zaman SD, dari kelas 3 mungkin, saya udah suka nulis cerita. SMA kuliah mulai suka game, terus ternyata game tuh bisa jadi media yang sangat baik untuk menyampaikan sebuah cerita. Jadi akhirnya mulai fokus ke sana, gimana caranya untuk storytelling pakai game. Narrative designer itu paling gampang sebenarnya adalah campuran dari game designer dan narrative writer, menjembatani antara gameplay dan kisah yang disampaikan. Tugas utamanya adalah mendesain dari komponen-komponen game yang ada untuk dipakai menjadi alat untuk menyampaikan kisah. Tapi narrative designer itu tidak selalu berhubungan dengan pure tulisan, karena game itu pun juga ada yang tidak writing heavy, tapi dia tetap punya kisah, dan kisah inilah yang harus diatur oleh narrative design untuk menyampaikan story yang konkret. Karena saya lebih sering kerja sama indie, lebih sering narrative designer dan narrative writer itu satu orang yang sama, biasanya saya. Tapi kadang-kadang juga ada yang narrative designernya beda, dia yang mendesain segala bentuk naratif dan gameplay, lalu sisanya diserahkan ke saya untuk menulis, misalnya ada yang kayak gitu juga. Idealnya saya udah mulai di-include dari pre-production ya. Saya kerjasama dengan project owner atau project director sama game designer untuk kira-kira menentukan storytellingnya dalam bentuk apa. Misalnya apakah kita mau menggunakan cutscene 3D full cinematic gitu, atau storytellingnya akan dalam bentuk visual novel, atau nggak ada pakai teks sama sekali, benar-benar pakai pure gambar gitu, supaya kita bisa tahu kapasitas scope-nya sejauh apa dan kira-kira milestone apa yang harus dicapai sebelum gamenya rilis. Setelah masuk ke tahap production, kita mulai mendesain apa yang tadinya di pre-production sudah diatur. Kita mulai bikin stubbing, kita mulai bikin naratif dokumen, dan kerjasama dengan bidang lain kayak art, kerjasama dengan programmer, gameplay, supaya kita bisa menghasilkan narasi yang konkret. Di production ini of course yang paling panjang, karena terus setelah stubbing masih terus kita actually produce kontennya, actually nulis skripnya gitu kan. Terus setelah itu semuanya digabungkan di dalam engine menjadi experience yang konkret dalam sebuah game. 3 naratif game pilar, yaitu plot, karakter, sama lore. Lore itu biasanya world building. Plot itu ya ceritanya, apa yang terjadi, dan karakternya kepada siapa plot itu terjadi gitu kan. Walaupun ada pasti game-game yang luar biasa yang tiga-tiganya bagus, tapi biasanya satu game itu menonjol di satu hal gitu. Dan dari awal, misalnya dari pre-production, narrative designer seperti saya udah harus bisa ngobrol sama project director, ini kira-kira yang mau ditonjolin yang mana, karena itu akan ngaruh banget ke desain pilarnya, dan pada akhirnya nanti semua minute decision yang muncul ketika developing akan mengarah ke sana lagi. Oke, jadi sebenarnya yang penting itu apa? Yang penting itu ceritanya atau karakternya atau dunianya. Jadi kalau misalnya mau menangkap player di dalam dunianya, sebenarnya harus tanya dulu, itu hal yang paling penting apa bukan? Atau lebih penting membuat para player ngerasa sayang sama karakternya gitu, atau para player ngerasa kayak wah habis ini bakal apa lagi nih yang terjadi gitu kan. Target utama kita tidak selalu memperangkap player di dalam dunianya gitu kira-kira. Ini sebenarnya experience yang sangat subjektif. Kita harus kembali ke data. Gamenya diperuntukkan untuk jenis player yang seperti apa. Ada profile player yang senang baca panjang-panjang, tapi ada juga player yang maunya action. Itu masing-masing handle-nya beda-beda. Kita harus ngobrol sama project director, ngobrol sama marketing, what kind of player persona do they want, dan kita harus mengimbangi cara kita menyampaikan narasi dari sana.
Gitu. Kalau misalnya player persona untuk game ini itu tipe yang lebih suka action daripada baca, maka narasinya nggak boleh panjang-panjang, ada hint, dialog lock yang bisa dibuka lagi player kalau player merasa bingung gitu kan. Ada juga mungkin di setiap dialognya harus di bold bagian-bagian yang penting gitu supaya player bisa skimming gitu kan, kayak gitu. Presentasi di semua bidang itu butuh storytelling. Sebagai orang yang kerjanya memang storytelling, aku tuh harus bisa menceritakan cerita yang aku pengen ke teman-teman di bidang yang lain. Aku pengen ceritanya kayak gini, aku pengen UI-nya kayak gini, aku pengen gameplaynya bikin feeling ini gitu. Baru terus kita jadi diskusi dari sana. Saya paling sering ngeributin tuh sama game director. Karena kadang-kadang pas ngobrolin sama bidang lain, terus bidang lain kayak, waduh gimana ya, mending nanya game director aja deh gitu. Jadinya lebih gampang kalau melibatkan game director dalam diskusi-diskusi itu. Cara storytelling di game itu kebetulan adalah cara yang paling beda dibandingin storytelling dalam bentuk media yang lain. Karena ada elemen interaktifnya. Kita harus belajar gimana caranya menyampaikan cerita dengan gambar, dengan sinematik, gimana caranya menyampaikan dengan gameplay. Itu harus didapatnya tuh dari experience gitu, nggak bisa cuma dari belajar formal aja. Karena ada elemen interaktif, kita harus selalu memperhatikan how the player will react to anything, dan itu akan mempengaruhi cerita yang akan nyampe itu seperti apa. Gampang kalau di novel, kalau kita mau bikin suasana yang serem, kita bisa mendeskripsikan berhalaman-halaman soal betapa seremnya tempat itu misalnya gitu. Tapi kalau di game, player harus diberikan agensi untuk enjoy gamenya, jadi gimana caranya kita bisa trigger emotion yang kompleks itu, walaupun player bisa basically bebas mau ngapain aja di game gitu. Kalau ditanya yang paling bikin happy ketika lagi ngerjainnya, bikin dunianya, it's really fun to try to build a world and try to make it work. Dan yang paling happy ketika player main adalah ketika player merasa kalau mereka masuk dalam dunianya. Antara mereka kayak menikmati kayak, aku pengen deh hidup di dunia ini, atau malah sebaliknya, dunia ini serem banget atau nggak enak banget, bener-bener mengobrak-abrik emosiku gitu. Yang paling gampang tentunya adalah diskusi sama project owner. Project owner pasti yang sudah punya planning scope-nya mau sejauh apa. Ketika saya jadi project owner, saya diskusinya sama tim. Saya paling bottleneck itu adalah dari sisi teknikal. Jadi ngobrolnya paling sama programmer. Kira-kira dengan jumlah tim member yang segini, ada budget waktu, ada budget uang gitu. Kira-kira kita bisa bikin sejauh apa. Jadi yang membatasi scope itu bukan kreativitas tapi budget. Most of the time.